Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan perekodan video konstruksi beton 2 pada siang hari ini. Tak lupa kita haturkan salam teriring salawat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah konstruksi beton 2 dengan dosen pengampu Bapak Agus Subrianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Burton, dan juga rekan saya, Naura Berlian Humayroh, Megi Duyantara, Hadi Herlambang Wijaya, dan juga Muhammad Iksan Sorimuda. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan jembatan beton bertulang Gelagar T. Baiklah, pada data geometrik jembatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Iksan. Kepada Iksan, disilahkan. Terima kasih, moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai data geometrik jembatan. Jenis gelagar yang dipakai pada jembatan ini yaitu balok T dengan lebar bentang 16 meter dengan jumlah bentang 2 bentang, jarak antar gelagar 1,5 meter, jumlah gelagarnya 5 buah, jumlah barrier 2, lebar jalan 6,5 meter, lebar trotoar 1,25 meter, lebar total jembatan 9 meter, serta tebal aspalnya 5 cm. Berikut ini merupakan tampak melintang jembatan berdasarkan data geometrik yang dijelaskan barusan. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu pelat lantai. Tebal pelat itu 300 mm, tebal selimut 50 mm, mutu beton FC aksennya itu 30 MPa, mutu baja FY 400 MPa. Untuk tulangan pokok, diameter tulangan pokoknya 16 mm dengan jarak tulangan pokok 150 mm. Untuk tulangan bagi, diameter tulangan baginya 13 mm dengan jarak tulangan bagi 150 mm. Pembebanan pelat lantai. Pengaruh beban mati yang bekerja pada pelat lantai dihitung berdasarkan lebar pelat strip selebar B sama dengan 1000 mm. Untuk mendapatkan pengaruh beban mati atau MS dan beban mati tambahan MA, struktur pelat lantai dimodelkan sebagai balok menerus di atas banyak tumpuan. Beban mati atau MS merupakan berat sendiri pelat lantai yang dihitung secara otomatis oleh program. 1. Berat sendiri atau MS. Berat sendiri sudah terhitung secara otomatis oleh program dengan berat jenis beton sebagai berikut. Gamma C-nya sama dengan 25 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya yaitu berat volume beton bertulang itu 25 kilonewton per meter kubik. Tebal lantai jembatannya itu 0,3 meter sehingga didapatkan berat sendiri lantai jembatan MS sama dengan 7,5 kilonewton per meter. Ini merupakan gambar dari beban berat sendiri lantai jembatan dengan total beban tadi 7,5 kilonewton per meter. Selanjutnya yang di bawah itu merupakan momen maksimum sebesar 8,44. Yang kedua ada beban mati tambahan atau MA. Beban mati tambahan yang pertama itu ada beban beton barrier. WBR sama dengan gamma C dikali AB dikali W. Berat volume beton bertulang 25 kN per meter kubik dengan luas AB sama dengan 0,33 meter persegi. Sehingga berat parapet WBR-nya sama dengan 8,25 kN. Yang kedua beban aspal. Berat volume aspal gamma A-nya sama dengan 22,4 kN per meter kubik dengan tebal aspal 0,05 meter
sehingga beban aspal WA sama dengan 1,12 kN per meter. Yang ketiga ada beban trotoar WTR. Berat paving gamanya sama dengan 24 kN per meter kubik dengan tinggi trotoar 0,3 meter sehingga beban trotoar WTR-nya sama dengan 7,2 kN per meter. Di sini bisa dilihat beban mati tambahan tadi, beban mati parafet 8,25, beban trotoar 7,2 serta beban aspal itu 1,12. Untuk yang di bawahnya itu momen maksimum yang terjadi itu sebesar 16,15. Yang ketiga, beban lalu lintas truk atau TT. Dalam perencanaan pelat lantai digunakan beban roda truk terbesar yaitu roda tengah atau roda belakang. Beban satu roda P1 sama dengan 22,4492 kN dengan faktor pembesaran dinamis FBD-nya itu sebesar 1,8 sehingga beban lalu lintas truk TT1 sama dengan P1 dikali dalam kurung 1 plus FBD sehingga didapatkan beban lalu lintas truknya 62,85776 kN. Berdasarkan hasil analisis permodelan didapatkan momen lentur positif yaitu maksimum yaitu M truknya sama dengan 76,63 kN. Untuk mendapatkan momen rencana akibat beban truk, momen envelope akibat beban truk dibagi dengan lebar strip ekuivalen. Didapatkan akibat truk MLL-nya sama dengan 22,4492 kN. Sehingga momen ultimate yang didapatkan akibat kombinasi kuat 1 adalah MU sama dengan 76,663 kN. Momen ultimate adalah momen yang didapatkan berdasarkan lebar plat strip ekuivalen. Berikut beban yang terjadi pada berat lalu lintas truk itu 112,5 dengan momen maksimumnya itu sebesar 22,45. Baiklah, selanjutnya perhitungan tulangan plat lantai yang akan dijelaskan oleh Saudari Naura. Kepada Naura, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. Perhitungan tulangan plat lantai. Untuk desain tulangan lentur, lebar efektif plat lantai itu 1000 mm. Tebal plat lantai 300 mm. Inersia penampang dengan rumus B dikali TS pangkat 3 dibagi 12 didapatkan hasil sekian dan titik berat penampang menggunakan rumus TS per 2 didapatkan hasil 150 mm. Untuk mutu beton yang digunakan itu menggunakan 25 MPa, mutu tulangan 400 MPa, momen terfaktor 76,63, faktor reduksi lentur 0,9, diameter tulangan lentur 16 mm, luas tulangan satu batang 201,06 mm persegi, tebal selimut beton yang digunakan 50 mm, tinggi efektif 242, luas tulangan minimum dengan rumus MU per diameter F dikali FY dikali 0,85 dikali D itu didapatkan hasil 1034,77. Jarak antar tulangan lentur digunakan 150 mm. Luas tulangan yang digunakan dengan rumus B per S dikali 1/4 dikali V dikali diameter pangkat 2. Didapatkan hasil 1340,41. Tinggi blok tekan ekuivalen dengan rumus SUS dikali FY per 0,85 FC aksen dikali B. Didapatkan hasil 21,03 mm. Momen nominal dengan rumus SUS dikali FY dikali D dikurang A per 2
didapatkan hasil 124,12 kN. Tinggi garis netral dengan rumus A per beta 1 didapatkan hasil 24,74 mm. Ragangan ultimate beton digunakan 0,03, ragangan baja 0,005, dan cek ragangan baja yang terjadi dengan rumus DE dikurang C dibagi C dikali epsilon C. Didapatkan hasil 0,263. Karena ragangan baja yang terjadi adalah dan lebih besar dari 0,005, yaitu 0,215, maka penggunaan nilai faktor reduksi kekuatan lentur sebesar 0,9 sudah tepat. Didapatkan momen tahanan dengan rumus kekuatan lentur dikali momen nominal, didapatkan hasil 111,704 kN. Syarat tulangan minimum. Tulangan yang digunakan harus memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Tegangan retak beton dengan rumus 0,63 dikali akar F Jackson dikali MPa, itu didapatkan hasil 3,4506 MPa. Variabel faktor retak lentur, gamma 1 itu 1,6, gamma 3 0,75, momen retak penampang MCR-nya dengan rumus gamma 3 dikali gamma 1 dikali DE dikurang I G per YT. Dapatkan hasil 101,27 kN. 1,33 MU didapatkan 101,91, 1,2 MCR didapat 121,52. Untuk MR lebih besar dari minimum 1,2 MCR, 1,33 MU itu oke. Sehingga untuk tulangan lentur plat lantai digunakan diameter 16 dengan jarak 150, maka luas tulangan minimum ditentukan berdasarkan nilai terkecil dari 1,33 MU atau 1,2 MCR. Karena 1,33 MU lebih kecil dari 1,2 MCR, maka yang menentukan luas tulangan minimum adalah 1,33 MU. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh tahanan lentur terfaktor MR sebesar 111,704 kN meter. Nilai ini lebih besar dari nilai momen tulangan minimum 1,33 MU, sehingga persyaratan tulangan minimum sudah terpenuhi. Maka tulangan lentur yang digunakan yaitu diameter 16 dengan jarak 150 mm. Baiklah, selanjutnya penjelasan pada Revit yang akan dijelaskan oleh Saudara Megi. Pada Megi disilahkan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya lebih jelas dari tulangannya akan saya jelaskan. Untuk detail dari untuk detail melintang dari plat lantainya, seperti yang bisa Anda lihat, dengan lebar 9000 mili dengan tebal 300 mili. Untuk tulangan bagi yang digunakan adalah tulangan D13 dengan jarak 150 mili, dan juga untuk tulangan lentur yang digunakan adalah D16 dengan jarak 150 mili. Untuk tampak memanjangnya kurang lebih seperti ini, dengan panjang satu bentangnya adalah 16.000 mili. Dengan tampak dari atas kira-kira seperti ini. Baiklah, itu saja untuk penjelasan tulangan plat lantai. Untuk selanjutnya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Megi. Selanjutnya, balok atau gelagar yang akan dijelaskan oleh Saudara Hadi. Pada Hadi, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, balok atau gelagar. Pada balok atau gelagar, lebar yang kami gunakan yaitu 560 mm dengan tinggi 1120 mm dengan mutu beton 30, mutu bajanya 400 MPa. Tulangan pokok
berdiameter 32 mm dengan jumlah tulangan tarik itu 12 batang, jumlah tulangan tekan itu 4 batang, dan diameter tulangan sengkang diameter 13 mm. Jarak tulangan sengkang itu 110 mm dan jumlah kaki sengkang berjumlah 2 kaki. Untuk gambar tampak melintang balok T-nya seperti berikut. Bisa kalian lihat lebih dahulu. Selanjutnya momen tak terfaktor. Momen MS maksimum atau MS max dengan rumus per 8 dikali MS dikali LB kuadrat dengan hasil 832,96 kN/m. Momen MA atau maksimum atau MA max seperlapan dikali MA dikali LB kuadrat dengan hasil 53,76 kN/m. Selanjutnya geser tak terfaktor, geser VMS maksimum atau VMS dengan rumus MS kali LB per 2 dengan hasil 208,24 kN. Geser VMA maksimum MA kali LB per 2 dengan hasil 13,44 kN. Beban akibat truk. Daya dalam pada gelagar akibat beban truk. Dari perhitungan daya dalam pada gelagar akibat beban truk menggunakan software SAP 2000 didapat sebagai berikut. Bisa kalian lihat terlebih dahulu gambar SAP-nya. Selanjutnya, momen maksimum akibat beban truk atau M truk berjumlah 4.425 kN/m. Geser maksimum akibat beban truk atau V truk berjumlah 290,625 kN. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan melalui gambar di Revit akan dibantu jelaskan oleh Saudara Megi. Pada Megi, disilahkan. Baiklah, untuk penjelasan tulangan lebih lengkap dari gelagar, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk detail seperti yang Anda lihat dengan lebar 560 dan tinggi gelagar 820 mili. Digunakan tulangan untuk tulangan lenturnya digunakan dengan diameter 32 dengan tulangan lentur lapis satunya adalah 6D32 dan untuk lapis 2-nya juga digunakan 6D32. Sedangkan untuk tulangan tekannya digunakan 6D32 juga. Dengan tulangan sengkang digunakan adalah 3D dengan diameter 13 dengan jarak 150. Dengan posisi tulangannya digunakan yang seperti yang bisa seperti Anda lihat. Selanjutnya untuk detail memanjangnya kurang lebih seperti ini. Dengan jumlah tulangan geser untuk lapangan dan tumpuannya sama. Jadi dengan tinggi totalnya adalah 1120 dengan panjang bentangnya adalah 16.000 mm. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya diafragma yang akan kembali dijelaskan oleh Saudara Hadi. Kepada Hadi, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator.
Selanjutnya diafragma. Lebar diafragma yang kami gunakan sekitar 300 mm dengan tinggi 400 mm. Untuk tulangan lenturnya berdiameter 16 mm dengan jumlah tulangan lentur 3 buah. Tulangan sengkang, diameter tulangan sengkang 13 mm dengan jarak tulang sengkangnya 150 mm dengan jumlah 2 kaki. Baiklah, untuk penjelasan diafragma pada aplikasi Revit akan dijelaskan oleh Saudara Megi. Pada Megi, disilahkan. Baiklah, untuk detail tulangan dari diafragma, seperti yang Anda bisa lihat, dengan tinggi 400 mili dan lebar 300 mili. Digunakan tulangan lentur 3D16 dan untuk tulangan tekannya adalah 2D16. Digunakan tulangan sengkang D13 dengan jarak 150 mili. Dan untuk tampak melintangnya dengan jaraknya adalah dengan panjangnya 5440 mili dengan tinggi 400. Untuk tulangan diafragma itu dimulai dari gelagar satu dengan gelagar yang pertama dengan gelagar yang terakhir. Untuk gambarnya kurang lebih yang bisa Anda lihat, diafragma itu mengaitkan atau menyatukan antar gelagar. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Baiklah, itu saja. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kepala pilar yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hadi. Kepada Hadi, disilahkan. Baiklah, terima kasih lagi moderator. Selanjutnya kepala pilar. Kepala pilar lebar yang kami gunakan itu 1000 mm dengan tebal kepalanya 700 mm, bentang kepala 9000 mm. Tulangan pokok, diameter tulangan pokok berdiameter 32 mm dengan jumlah tulangan lentur 9 buah, jumlah tulangan tekannya 9 buah. Tulangan sengkang, diameter tulang sengkang berdiameter 13 mm dengan jarak tulang sengkangnya 150 mm dengan jumlah kaki berjumlah 5 kaki. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Megi. Pada Megi, disilahkan. Baiklah, untuk detail dari kepala pilar dengan lebar 1000 mili dan tinggi 700 mili. Digunakan tulangan lentur 9D32 dan tulangan tekannya juga 9D32. Digunakan sengkang D13 dengan jarak 150. Digunakan sengkang 5 kaki. Untuk tampak memanjangnya dengan panjang atau dengan bentangnya 9000 mili. Seperti yang bisa Anda lihat. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Megi. Selanjutnya itu pilar yang akan dijelaskan oleh Saudara Naura. Pada Naura, disilahkan. Terima kasih moderator. Untuk pilar, tingginya itu digunakan 5000 mm. Tinggi penampang 1200 mm, lebar penampang 700 mm, tebal selimut 50 mm, mutu beton yang digunakan 30 MPa, mutu baja 400 MPa. Tulangan pokok
Yang pertama itu diameter tulangan pokoknya dipakai 32 mm, jumlah tulangan pokok 16 batang, untuk tulangan sengkang dengan diameter 13 mm, jarak tulangan sengkang 150 mm, dan jumlah kaki sengkang yang digunakan 4 kaki. Ini untuk gambar lebih detail dari pilarnya. Untuk tabel SAP 2000 desain 3D jembatan itu bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Megi. Pada Megi disilahkan. Baiklah, dari tabel SAP 2000 desain 3D jembatan didapatkan dengan beban aksial dan juga momennya. Nah, dari beban dan momen tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi CSI Call dengan lebar penampang 1000 mili dan tinggi penampang 500 mili 5000 mili 500 mili. Digunakan tulangan dengan tebal selimut 50 mili. Untuk tulangan sudutnya digunakan diameter 32. Untuk yang vertikalnya digunakan 32 juga, dan untuk yang horizontalnya juga digunakan 32. Dengan jarak minimalnya adalah 20 mili. Dan untuk pembebanannya berdasarkan tabel tadi kita masukkan, dan untuk beban aksial PU kita bulatkan menjadi 4481, dan untuk momen top MUX dikarenakan minus kita bulatkan menjadi 1, dan untuk momen top MUY didapatkan 8, dan untuk momen bottom MUX-nya juga kita bulatkan menjadi 1, dan untuk momen bottom MUY-nya didapatkan 15. Selanjutnya, berdasarkan beban tersebut, dengan hasil untuk kombinasi satu bagian atas masih aman karena berada di dalam grafik, dan untuk kombinasi satu bagian bawah juga masih aman karena berada di dalam grafik. Jadi untuk detailnya kurang lebih seperti ini. Jadi menggunakan tulangan pokok sudutnya itu diameter 32, dan untuk yang vertikalnya digunakan 32 juga, dan untuk horizontalnya juga digunakan 32 dengan sengkang 4 kaki, dengan jarak sengkangnya itu adalah di 13 dengan jarak 150. Untuk detail berikutnya, dengan tinggi pilar 5000 mm dan juga lebar 1000 mm, tulangannya kita panjangkan sampai masuk ke kepala pilar dan juga masuk ke pondasinya. Dengan detail berikutnya seperti ini tampak dari sampingnya. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya
pondasi footplate yang akan dijelaskan oleh Maggie. Kepada Maggie, disilahkan. Baiklah, untuk desain fondasi footplate digunakan panjang penampang atau L 8100 mm dengan lebar penampang atau B 2700 mm, tinggi penampang atau H 1200 mm dengan tebal selimut atau DC 50 mm. Digunakan mutu beton FC Axon 30 MPa dan mutu baja FY sama dengan 420 MPa. Untuk tulangan arah X dengan diameter 32 mm dengan jarak tulangan arah X-nya adalah 250 mm. Untuk tulangan arah Y dengan diameter 32 mm dengan jarak tulangan arah Y juga 250 mm. Dengan gambar pondasi melintang footplate kurang lebih seperti ini dengan lebar 5000 dan tinggi 700. Baiklah, untuk detailnya untuk pondasi footplate-nya, untuk tulangan arah X-nya digunakan diameter D32 atas dan bawah dengan jarak 250. Begitu juga untuk arah Y-nya juga 32 dengan jarak 250 untuk atas dan bawahnya. Untuk detail memanjangnya seperti ini dengan lebar bentang 9000 mm dan tingginya 700 mm. Ini tulangan arah X-nya dan ini tulangan arah Y-nya. Baiklah. Selanjutnya untuk abutmen. Untuk abutmen digunakan lebar abutmen 5200 mm dengan tebal kaki abutmen 600 mm dan bentang abutmennya adalah 9000 mm. Tulangan pokok yang digunakan diameter tulangan pokok 32 mm dan tulangan sengkang diameter 16 mm. Dengan gambar penampang kurang lebih seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kurang lebih seperti ini. Dengan tulangan untuk bagian kakinya atau pondasinya digunakan diameter 32 untuk bawah abutmen yang arah X-nya 32. Begitupun juga dengan arah Y-nya juga 32 dengan jarak 200 mm. Untuk arah X-nya juga 200 mm. Untuk yang dinding penahan tanahnya juga digunakan diameter 32 dengan jarak 250 dengan sengkang yang digunakan adalah D13 dengan jarak 150 mm. Untuk gambar detailnya kurang lebih seperti ini untuk jarak-jaraknya. Selanjutnya untuk detail berikutnya, tampak bentangnya adalah 9000 mm dengan tinggi totalnya adalah 6220 mm. Baiklah, untuk potongan melintang bentang secara totalnya kurang lebih seperti ini. Dengan ada tulangan plat, gelagar, dan juga diafragmanya. Untuk potongan memanjang bentangnya seperti ini. Dengan gambar 3D yang kami buat menjadi seperti ini. Dengan jarak antar bentang adalah ada jarak 5 cm supaya
ketika ada mobil yang lewat tidak langsung bertabrakan, dan juga digunakan sendi atau bearing pad yang terbuat dari karet, kurang lebih seperti ini. Dan juga untuk antara abutmen dan bentangnya juga terdapat jarak 5 cm supaya tidak langsung bertabrakan. Baiklah, selanjutnya untuk volume beton yang digunakan. Untuk bagian abutmen dengan jumlah 2 buah dengan volume 1 buahnya 57,15 meter kubik dengan volume totalnya 14,3 meter kubik. Untuk diafragma dengan jumlah 18 buah dengan volume totalnya 0,44 meter kubik, dengan volume 1 buahnya 0,44 meter kubik, jadi volume totalnya adalah 7,92 meter kubik. Untuk gelagar dengan jumlah 10 buah dengan volume 1 buahnya 7,35 meter kubik, jadi volume totalnya 73,5 meter kubik. Untuk kepala kolom dengan jumlah 1 buah dengan volume 1 buahnya 6,3 meter kubik. Jadi volume totalnya tetap 6,3 meter kubik. Untuk pondasi footplate-nya dengan jumlah 1 buah dengan volumenya 31,5 meter kubik. Jadi volume totalnya tetap 31,5 meter kubik. Untuk pilar ada 2 buah dengan volume 1 buahnya 2,5 meter kubik. Jadi volume totalnya ada 5 meter kubik. Untuk plat lantai ada 2 buah dengan volume 1 buahnya 43,2 meter kubik dan volume totalnya 86,4 meter kubik. Jadi total beton yang digunakan adalah 324,92 meter kubik. Selanjutnya, untuk volume tulangan yang digunakan. Dengan jenis tulangan diameter 32 atau dengan bar diameter 32, dengan volume total masing-masing untuk setiap jenis tulangannya, didapatkan dengan jumlah total tulangan atau jumlah volume total tulangannya adalah 5,67 meter kubik. Dan untuk volume tulangan diameter 16 mm didapatkan jumlah totalnya 0,835 meter kubik. Untuk volume tulangan diameter 13 meter didapatkan jumlah volume total tulangannya adalah 1,33 meter kubik. Untuk hasil rendernya dari jembatan yang kami desain kurang lebih seperti ini. Diaplikasikan pada jurang yang berbatu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Megi. Inilah presentasi dari kelompok 2 pada mata kuliah konstruksi beton 2 dengan dosen pengampunya Pak Agus Subrianto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Semoga dari penjelasan yang telah kami paparkan dan juga kami jelaskan, kita semua dapat mengambil ilmu positif serta pengetahuan baru dari materi tersebut. Itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf, serta kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.